Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Malaikat itu ternyata juga mendoakan manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar didoakan para malaikat, seseorang harus menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang yang merapatkan shaf pertama dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Para sahabat lantas bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di shaf kedua? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, juga untuk shaf kedua. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah orang yang menyambung shaf saat salat berjamaah. Yang ketiga, malaikat yang mengucapkan amin atau malaikat mengucapkan amin ketika seseorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Yang keempat adalah orang yang duduk di tempat sholatnya selepas melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersalawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudhunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Yang keenam, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Yang ketujuh adalah orang yang mau menafkahkan hartanya secara ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak suatu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedelapan, orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang kesembilan, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit dan mendoakan kebaikan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga waktu subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad nomor 764. Yang ke-10, orang yang tidur dalam keadaan setelah bersuci. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia yang banyak dosa, kita pasti membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ini saya sudah menyampaikan golongan yang sedang didoakan dan dimintai ampunan oleh malaikat. Jadi kita harus tidak menyia-nyiakan hal-hal tersebut. Mungkin ini aja dari saya. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.